Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngulas tentang gimana cara pembuatan kaligrafi masjid. Kebetulan hari ini aku bareng sama seniman asli Sokareja. Siapa dia? Ikuti terus jejak akhir. Jadi teman-teman, seni kaligrafi Arab itu lebih dikenal di Indonesia dibandingkan seni kaligrafi yang lainnya. Salah satu penyebabnya ialah karena perkembangan seni kaligrafi Arab itu dalam perkembangannya sudah mendapatkan posisi dan sudah dikenalkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa kaligrafi itu termasuk seni peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dalam buku seni kaligrafi tahun 1985 oleh Abdul Karim Hussein. Jadi kaligrafi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kalios itu artinya indah dan graf artinya itu garis atau gambar. Jadi tulisan kaligrafi ini sebenarnya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi karena sifatnya yang cepat membuat mata lelah. Pembuatan kaligrafi masjid ini harus dibuat dengan sangat hati-hati, mengingat kalam Allah itu harus jauh dari kesalahan. Baik itu kesalahan garis, kesalahan titik, atau kesalahan gigi huruf, atau juga kesalahan kaidah dalam penulisan khatiyahnya. Oleh karena itu, biasanya pengurus masjid itu akan memilih ahli kaligrafi yang dia benar-benar mahir dalam pembuatan kaligrafi masjid ini. Dan terutama dipilih orang yang sudah lama bergerak di bidang ini.
Saya menekuni bidang kaligrafi 20 tahun ada. Kaidah dalam kaligrafi itu apa aja, Kak? Kaligrafi yang sudah diakui oleh internasional yang lazim ya dipakai ya ada 8 gitu kan. Seperti Naskhi, Sulusi, Farisi, Rehani, Rikni, Diwani, Diwan Jali, Kufi, itulah semacam itulah itu yang lazim digunakan oleh para kaligrafi internasional itu. Namun ada juga yang memakai di luar itu, namun sedikit. Ini yang kasihan lagi buat ini pakai kaidah apa, Kak? Ini kaidah solusi. Jadi kaidah solusi itu kaidah yang paling fleksibel ya. Bisa ditempatkan di mana saja. Kemudian dari segi view juga bagus gitu. Karena ada sih beberapa kaidah kaligrafi yang memang mempunyai karakteristik khusus ya, seperti Kufi yang kotak-kotak itu identik dengan kayak gapura ataupun apa. Kemudian ada Farisi, Rikni yang nggak ada harokatnya, gundulan, itu juga mempunyai karakteristik pemakaiannya, kaidahnya itu. Kaligrafi apa nih, Kak, bacaannya? Ini sesuai permintaan custom biasanya memang sih. Dari takmir ini adalah surat Al-Baqarah ayat terakhir, yaitu ayat 284 sampai 286. Tantangannya apa, Kak, dalam pembuatan kaligrafi ini? Jadi asik juga nih. Di sini ada beberapa space ya, yang ukurannya beda-beda itu kan, karena kita custom mengikuti lekuk-lekuk dari ruangan ini. Contoh ada ukuran yang panjangnya 3 meter lebih, ada yang 120 cm, ada yang 5 meter, ada yang 12 meter. Nah itu tantangannya itu kita dalam menulis tentunya ada potong-potong ayat. Nah ini dalam memotong juga kira-kira yang tidak kagok gitu penggalan kalimatnya. Harus sesuai kaidah gitu ya, Kak? Oh iya, jadi penulisannya juga ada kaidah ya. Misalkan huruf lam di solusi dan huruf lam di Naskhi dan di Diwani itu beda kan. Nah ini harus sesuai gitu. Ada pertanyaan dari masyarakat di sini, kenapa kok huruf mimnya nggak kelihatan dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Ya ini memang kaidah solusinya seperti ini gitu. Huruf mim solusi dan Naskhi itu beda gitu. Dan itu tadi aku asiknya di sini tuh dalam memilih potongan kalimat itu harus sesuai dengan kotakan. Alhamdulillah bisa ketemu kalimat-kalimat yang tidak merusak daripada arti kata itu. Kali ini saya menggunakan mal karena medannya itu cukup tinggi ya. Ada berapa ini? Ada 8 meter mungkin ya. Jadi ini 8 meter kurang dikit. Jadi kita kan cukup tinggi, kemudian scaffoldingnya juga terbatas gitu. Karena dalam sketsa kaligrafi itu
ada beberapa pengulangan gitu kan, kadang udah pas kalimat itu pada space, kadang ada yang kurang pas, makanya kadang diulang. Lah ini kesulitan ketika berada di atas, maka saya menggunakan atau sketnya di pada kertas gitu. Kemudian teknik sablon juga medianya karena kita pakai tinta emas, dan teknik sablon juga yang cukup sesuai. Karena kalau disapu pakai kuas itu terlalu terbawa, tapi kalau pakai sablon tintanya cukup pekat menempel. Kemudian tetap nanti finishingnya kita tetap pakai kuas, karena teknik sablon dan teknik kuas memang hasilnya beda. Kak Zen, persiapannya apa aja ya Kak? Persiapan tentunya ya kita dalam pembuatan ini, walaupun kita sudah hafal ya, misalkan surat Al-Baqarah ayat berapa gitu, kita tetap buka mushaf gitu kan, supaya menghindari kesalahan yang fatal gitu kan. Karena dalam penulisan kaligrafi apalagi ayat Al-Quran, kita tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi satu huruf pun, seperti itu. Kemudian selain kita buka mushaf, kita juga pakai mencari peralatan yang yang aman gitu kan ya. Kadang ada sih khilafiyah pengguna kuas juga kan, ada yang kuas yang terbuat dari bulu hewan-hewan tertentu gitu kan. Kita pakai kuas yang sintetis yang insya Allah sudah terjamin kehalalannya gitu. Kesalahan yang sering terjadi itu apa Kak? Dalam setiap karya apapun kadang tetap ada kesalahan ya, ketertinggalan kadang satu titik itu kadang ada yang terlewatkan, kemudian satu huruf juga ada yang terlewatkan, itu sangat wajar sekali. Maka dalam pembuatan karya kaligrafi ini sebenarnya ada perlu membutuhkan kayak pentashih ya, yang mensahkan gitu. Tugasnya untuk mengkoreksi seperti itu. Ini kita lagi ngerjain di mana Kak? Kita berada di Masjid Nur Huda, Desa Klang, Kecamatan Sokaraja. Ini Kak Zen dibantu ada berapa orang satu timnya Kak? Untuk pengecahan kaligrafi kali ini saya dibantu oleh 2 orang teman ya, Pak Yanto dan satu lagi Mbak Akhir itu, sebagai partner kita untuk menyelesaikan ini. Memang cukup tinggi ya. Kebetulan dalam mencari partner kemarin sudah saya tanya dulu, kita sanggup nggak untuk naik ke sebuah kapolri yang cukup tinggi gitu. Yang sedang Kak Zen bikin ini ukurannya berapa Kak? Ini kurang lebih ada sekitar 53 meter. Berapa hari pengerjaan Kak? Untuk sebuah karya kaligrafi ini dengan panjang kurang lebih 53 meter, saya mengerjakan sekitar 2 minggu. Ini Kak Zen selain melukis kaligrafi masjid juga suka ngelukis di kanvas gitu kan? Ya, ini kaligrafi yang pakai kaidah ini seperti yang tadi saya sampaikan ada 8 kaidah, itu adalah basic ya, basic daripada kaligrafi. Nah ini bisa dikembangkan pada media-media yang lain seperti kanvas, ada relief dan sebagainya. Nah ini kalau di kanvas nanti lebih luas lagi kreativitas kita gitu, karena di situ nanti ada komposisi warna, ada komposisi arah dan sebagainya. Selain kaligrafi, Kak Zen juga bisa bikin mural. Oh iya, masih dalam satu ranah ya, kita pegang kuas dan tembok. Ya, mural. Muralnya itu berbagai macam motif ya. Ada ya kayak lukisan lah. Mural natural, aliran natural ya, pemandangan, alam, hewan-hewan, itu yang kayak di sekolah-sekolahan. Kemudian ada juga yang efek 3D ya, yang kayak di kafe-kafe itu gambar kue ataupun ayam goreng. Kemudian ada juga selain mural, graffiti. Jadi perbedaan mural dan graffiti itu, kalau mural banyak objek-objek gambarnya, namun kalau graffiti itu
banyak tulisannya itu. Itu yang kayak gambar-gambar apa yang di pinggir jalan itu graffiti itu yang pakai pilok, pakai cat itu. Jadi yang beda mural dan graffiti itu, kalau graffiti banyak pada tulisannya, kalau mural banyak pada objek gambarnya. Tahap finishing kita lapisi dengan apa pengaman ini ya, pengaman cat biar awet, mengkilap juga. Alhamdulillah pengerjaan ini dikerjakan selama 2 minggu lebih sedikit lah dari sketsa sama finishingnya. Semoga apa yang bisa kami berikan kepada Masjid Nur Huda Klang ini bisa menjadikan media kita untuk mengingat Allah, karena salah satu fungsi dari karya kaligrafi adalah untuk zikrullah fi kulli hal, yaitu kita mengingat Allah dalam berbagai dimensi. Jadi awalnya tuh aku antusias banget pengen belajar soal kaligrafi, dan pas kebetulan Kak Zen ngajakin aku untuk ikutan cara dia ngebuat kaligrafi masjid ini. Otomatis aku mau dong sekalian nyemplung ikut bantuin dia. Jadi nih teman-teman, aku tadi udah nanya ke Kak Zennya. Jadi kaidah yang kita gunakan itu namanya kaidah solusi. Kaidah dalam penulisan kaligrafi itu kan ada 8 ya. Pertama khot naskhi, terus kedua khot farisi, terus ada khot solusi yang kita pakai ini, terus ada khot kafi, ada khot rik'ah, terus ada khot diwani, terus khot diwani jali, terus yang terakhir raihani. Sebenarnya sih Kak Zen ini bisa melukis langsung di dindingnya, cuma karena ini medannya tinggi, jadi kita mesti bikin mal dulu biar lebih memudahkan. Keliling masjid ini ada sekitar 53 meter, lebarnya ada 70 cm. Lokasinya itu di Lahang, Sokaraja. Ini tuh sebenarnya masjid kecil tadinya, sekarang direhab jadi lebih besar lagi, terus jadi lebih bagus, walaupun ini belum jadi 100%, tapi udah kelihatan megahnya. Ini namanya tuh Masjid Nurul Huda. Kalian pasti yang rumahnya sekitar Lahang sini pasti udah tahu dong. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian dapat manfaatnya dari video aku kali ini. Big thanks yang udah nonton, yang udah ikutin terus jejak akhir. Sampai ketemu di video akhir selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Mantap. Semoga sukses.